dengan saya Ibu Mia yang akan menyampaikan materi akidah akhlak kelas 10 bab 3. Ayo bertaubat. Sebelum kita memulai materi kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, anak-anakku yang saya sayangi, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi pertama, yakni pengertian taubat. Apa sih taubat itu? Kalau menurut bahasa, taubat itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf ta, wawu, dan juga ba. Apa arti dari taubat? Taubat kalau dalam bahasa Arab itu adalah artinya kembali. Sedangkan kalau menurut istilah atau syarak, taubat itu ialah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk kembali dan tidak mengulangi dosa tersebut. Yang kedua, hakikat taubat. Apa sih hakikat dari taubat itu? Taubat itu sebenarnya adalah menyesali perbuatan dosa dan juga kembali lagi kepada Allah. Seseorang yang dikatakan bertobat ketika orang tersebut benar-benar meninggalkan semua dosa-dosanya dan kembali kepada Allah. Dia tidak akan lagi tercebur dalam penistaan dosa yang terus-menerus dilakukan semasa ia belum menyesali dosa tersebut. Nah, hal yang seperti inilah yang dikatakan orang itu bertaubat. Yang ketiga, kita akan membahas apa aja syarat-syarat dari bertaubat. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang apa saja sih syarat-syarat taubat itu, nah kita harus tahu dulu nih, apa sih hukum dari taubat itu sendiri. Hukum dari taubat itu adalah wajib, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi, kata Imam Nawawi, semua para ulama itu sudah bersepakat bahwasannya hukum dari bertaubat itu adalah wajib dan juga harus dilakukan dengan segera tanpa ditunda-tunda. Entah orang tersebut itu melakukan dosa yang kecil ataupun dosa yang sangat besar. Jadi, kalaupun kita itu akan bertaubat, harus ada syarat-syaratnya juga. Apa sajakah itu syarat-syaratnya? Yang pertama ialah Islam. Kenapa orang Islam itu wajib bertobat? Karena selain orang Islam, terutama orang kafir, itu tidak akan diterima taubatnya. Yang kedua adalah orang yang menyesali dosanya. Dia benar-benar menyesal apa yang telah diperbuat dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyadari kesalahan tersebut bahwa apa yang dilakukannya adalah berdosa. Yang keempat adalah ikhlas melakukannya tanpa ada riya ataupun ingin disanjung oleh orang lain. Yang kelima, memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Yang keenam, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketujuh, menutupi kesalahan dengan berbuat yang baik-baik saja. Yang kedelapan, masa taubat sebelum nafas berakhir, artinya taubat itu akan ditutup setelah orang tersebut menutup usianya. Jadi ketika beliau masih nazak, ketika orang tersebut ingat bahwa dia harus bertobat, insya Allah taubat tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan adalah memperbanyak istighfar sebagaimana yang dilakukan atau disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yang kesepuluh, jika perbuatan dosa itu ada hubungannya dengan orang lain, maka kita wajib untuk meminta maaf ataupun menebus dosa kepada orang tersebut terlebih dahulu. Yang keempat adalah kedudukan taubat. Apa sih kedudukan taubat dalam hidup umat muslim? Nah, kedudukan taubat ini kalau dalam umat Islam, menurut Ibnul Qayyim ialah yang pertama, pertengahan, dan juga yang terakhir. Loh, apa maksudnya? Bahwasanya taubat itu adalah bagi orang muslim adalah menuju kepada Rabb-Nya, jalan kembali kepada Rabb-Nya. Maka taubat ialah hal yang sangat wajib dilakukan oleh orang muslim untuk kembali kepada Rabb-Nya, seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya,
Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu akan beruntung. Nah, sekarang taubat sesungguhnya itu taubat apa sih? Nah, taubat sesungguhnya itu adalah taubatan nasuha. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, taubat yang tulus lagi juga mantap itu adalah taubatan nasuha. Nah, teman-teman, apa sih taubatan nasuha itu? Taubatan nasuha itu ialah taubat yang benar-benar meninggalkan dosa yang sekarang dan kemudian menyesali dosa yang telah dilakukannya dahulu dan tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan. Anak-anakku sekalian, sekarang marilah kita bahas dari sekian pengertian taubat dan juga syarat-syarat ataupun apa sih hakikat taubat itu, maka kita harus tahu apa sih keutamaan dari taubat sendiri itu, apa sih keunggulan dari taubat sendiri itu. Nah, taubat itu karena hal wajib yang dilakukan oleh umat muslim untuk menuju Rabb-nya, maka ketika kita benar-benar melakukan taubatan nasuha, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Karena telah menjadikan taubat sebagai sahabat kita dekat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita tidak mempersahabatkan taubat di dalam hidup kita, maka kita tidak akan tenang sampai kita menghadap Rabbi Ilahi. Manfaat dari keutamaan taubat sendiri itu adalah yang pertama, taubat itu adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taubat menjadi sebab diterimanya amal ibadah kita. Yang ketiga, taubat merupakan sebab masuknya kita ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Yang keempat adalah taubat sebab mendapatkan rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, taubat itu merupakan sebab dari berbagai kejelekan yang akan diganti dengan kebaikan. Sekian materi yang bisa Mia sampaikan hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.